Di tengah era peperangan modern yang dipenuhi drone otonom, rudal hipersonik, dan radar canggih yang terhubung ke jaringan komando digital, ada satu sistem pertahanan udara peninggalan Soviet yang justru kembali mencuri perhatian. Bukan karena teknologi terbarunya, bukan karena kecanggihannya yang futuristik, tetapi karena ketangguhannya yang seolah melawan waktu. Sistem ini telah melewati berbagai konflik, dari gurun panas, hutan lembab, hingga perang besar di Eropa Timur. Meski banyak negara sudah menggantinya dengan teknologi baru, OSA AKM tetap bertahan, seolah menolak ditinggalkan sejarah. Inilah paradoks dunia militer modern. Sistem tua yang seharusnya sudah dipensiunkan, ternyata masih menjadi penentu dalam misi-misi kritis. Dan ketika kita menelusuri jejaknya, kita akan menemukan bahwa OSA AKM bukan sekadar perangkat keras usang, tetapi sebuah warisan teknologi yang dirancang dengan filosofi sederhana, cepat, lincah, dan mandiri. Nama itu adalah OSA AKM, sistem pertahanan udara jarak pendek yang hingga hari ini masih diperebutkan oleh berbagai negara puluhan tahun setelah pertama kali diperkenalkan. OSA AKM atau 9K33M2/M3 adalah sistem pertahanan udara yang seluruh komponennya, mulai dari radar pencari target, radar penjejak, komputer kontrol tembak, hingga 6 rudal siap luncur, ditempatkan dalam satu kendaraan tempur amfibi 6x6. Tidak perlu truk tambahan, tidak perlu radar eksternal, dan tidak memerlukan dukungan komando kompleks. Semua yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di medan perang sudah ada dalam satu platform. Karakteristik inilah yang membuat OSA AKM sangat dihargai. Saat ancaman muncul, sistem ini bisa langsung bekerja sendiri, mengangkat antena, mendeteksi musuh, mengunci target, dan menembakkan rudal hanya dalam beberapa detik. Jangkauan deteksinya sekitar 30 km, dengan jangkauan serang 10 km, cukup untuk menangani berbagai ancaman mulai dari pesawat tempur yang terbang rendah, helikopter serang, drone intai kecil, hingga rudal berpemandu yang datang cepat dan rendah. Mobilitasnya juga menjadi keunggulan besar. Sebagai kendaraan amfibi, ia bisa bergerak melintasi sungai, rawa, atau medan berlumpur tanpa kehilangan fungsi tempur. Konsep bergerak menembak menghilang bukan hanya teori di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi gaya operasi utama dari sistem ini. Salah satu perjalanan paling menarik dari OSA AKM terjadi baru-baru ini. Ekuador, yang memiliki sejumlah sistem OSA dalam armadanya, akhirnya setuju menyerahkan sistem tersebut kepada Amerika Serikat dalam skema kerja sama militer. Sebagai gantinya, Ekuador menerima peralatan modern, termasuk sistem pertahanan dan perlengkapan taktis yang memiliki nilai lebih besar untuk kondisi keamanan mereka. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah tujuan akhirnya. Amerika Serikat bermaksud mengirimkan OSA AKM itu ke Ukraina untuk memperkuat pertahanan udara negara tersebut. Ukraina tengah menghadapi serangan drone dan rudal yang intens, sehingga setiap sistem SHORAD tambahan sangat berharga. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Banyak unit OSA AKM dari Ekuador dilaporkan berada dalam kondisi bervariasi. Beberapa masih cukup baik, sementara lainnya memerlukan perbaikan besar. Tim teknis harus melakukan inspeksi komponen satu persatu, memperbaiki radar, mengganti kabel, dan memastikan bahwa sistem tersebut benar-benar siap bertempur dalam kondisi perang modern yang jauh lebih keras dibandingkan lingkungan operasional sebelumnya. Meski begitu, nilai strategis dari transfer ini tetap sangat besar. OSA AKM yang tampaknya sederhana ini dapat langsung mengisi kekosongan pertahanan yang krusial. Yang paling unik adalah bagaimana Ukraina memodifikasi OSA AKM untuk memenuhi kebutuhan tempur mereka.
Dengan stok rudal asli yang terbatas dan kebutuhan mendesak di garis depan, para teknisi Ukraina menciptakan solusi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Mereka menggabungkan platform OSA AKM dengan rudal udara ke udara R-73, rudal yang biasanya ditembakkan dari jet tempur. Rudal itu kemudian diadaptasi untuk menjadi rudal permukaan ke udara darurat. Walaupun tidak sepresisi sistem modern, langkah kreatif ini menunjukkan bagaimana fleksibel dan adaptifnya OSA AKM. Dalam situasi yang sangat mendesak, sistem ini bisa diubah menjadi peluncur rudal alternatif, memberikan kemampuan tambahan ketika pilihan lain tidak tersedia. Modifikasi ini menjadi bukti bahwa OSA AKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang mengikuti kebutuhan medan perang yang semakin brutal dan tidak terprediksi. Ketika kita melihat perjalanan panjang OSA AKM, dari era Soviet hingga konflik modern hari ini, kita menemukan satu pelajaran penting. Teknologi yang dirancang dengan prinsip kesederhanaan dan keandalan dapat bertahan jauh lebih lama dari yang diperkirakan. OSA AKM bukan hanya sistem pertahanan udara tua, ia adalah alat tempur yang terus membuktikan nilai strategisnya di berbagai negara dan medan perang. Di saat dunia terus melangkah menuju sistem supermodern berbasis AI dan jaringan satelit, OSA AKM hadir sebagai pengingat bahwa tidak semua tugas membutuhkan teknologi paling mutakhir. Terkadang, yang dibutuhkan adalah sistem yang bisa dioperasikan di mana saja, mudah dirawat, tidak terlalu mahal, dan tetap mampu menumbangkan ancaman nyata di udara. Itulah OSA AKM, sistem tua yang menolak mati. Sistem yang terus berpindah tangan, terus dimodernisasi, dan terus bertahan di garis depan peperangan modern.